Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Anjesti dengan NIM 19080706051 dari kelas Pendidikan Kimia 5C1. Pada kali ini, saya akan memberikan hasil laporan mengenai praktikum biokimia yang telah saya lakukan. Praktikum biokimia ini diampu oleh Ibu Hanifah Setiawati, Master Pendidikan. Praktikum biokimia yang dilakukan pada percobaan ini adalah mengenai koagulasi dan titik isoelektrik protein dalam pembuatan tahu. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektrik. Protein berasal dari kata Yunani kuno, yakni proteos, yang artinya yang utama. Dari kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa protein sangat penting bagi kehidupan. Protein tersusun dari atom, karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta unsur lainnya seperti fosforus dan juga sulfur yang membentuk unit-unit asam amino. Protein berfungsi sebagai pembangun struktur, biokatalis, hormon sumber energi, penyangga racun, pengatur pH, dan bahkan sebagai pembawa sifat turunan dari generasi ke generasi. Seperti dikutip dari Girindra pada tahun 1993. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah sebagai berikut, yakni karbon sebesar 50%, hidrogen sebesar 7%, oksigen sebesar 23%, nitrogen sebesar 16%, belerang sebesar 0-3%, dan fosfor sebesar 0-3%. Protein memiliki molekul besar dengan bobot molekul bervariasi, yakni antara 5.000 sampai dengan jutaan. Dengan cara hidrolisis oleh suatu asam atau enzim, protein akan menghasilkan asam-asam amino, seperti dikutip dari Pujiadi pada tahun 1994. Tingkat organisasi struktur protein dibagi menjadi 4 kelas, yakni struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Struktur primer adalah sekuens unik asam-asam aminonya. Struktur sekunder merupakan hasil dari ikatan hidrogen antara bagian-bagian berulang pada tulang punggung polipeptida. Struktur tersier merupakan bentuk keseluruhan polipeptida sebagai hasil dari interaksi antara rantai-rantai samping atau gugus R yang berupa berbagai macam asam amino. Sedangkan struktur kuaterner merupakan struktur keseluruhan yang merupakan hasil dari agregasi subunit polipeptida, seperti dikutip dari Campbell pada tahun 2008. Asam amino sendiri merupakan asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Struktur asam amino dapat dilihat pada gambar. Asam amino dikelompokkan berdasarkan sifat rantai sampingnya. Sifat-sifat fisik dan kimia rantai samping menentukan ciri unik suatu asam amino tertentu, sehingga akan mempengaruhi peran fungsional dalam polipeptida, seperti dikutip dari Campbell pada tahun 2008. Peptida tersusun dari beberapa asam amino dan merupakan rantai di mana gugus karboksil asam amino yang satu dihubungkan dengan gugus amino dari asam amino lainnya melalui suatu ikatan peptida. Kedelai merupakan tanaman yang memiliki kandungan protein sebesar 35-40% berdasarkan berat keringnya. Hal itulah yang menjadikan kedelai menjadi sumber protein yang relatif murah untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Protein kedelai mempunyai kandungan lisin yang tinggi. Lisin sendiri merupakan asam amino pembatas pada produk yang berasal dari biji-bijian, termasuk beras kaya akan asam amino yang mengandung atom belerang, yakni metionin dan cysteine, seperti dikutip dari Kristianto pada tahun 2019. Menurut Standar Industri Indonesia atau SII, tahu merupakan makanan padat yang dicetak dari susu kedelai dengan proses pengendapan pada protein pada titik isoelektriknya, tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan. Atas batas kering, tahu itu mengandung 59,18% protein, 30,24% lemak,
2,69% abu, dan 7,89% karbohidrat. Tahu juga merupakan sumber kalsium. Mineral lain yang terdapat dalam tahu adalah besi, fosfat, kalium, dan natrium. Selain itu, tahu juga mengandung vitamin B, kolin, dan vitamin E, seperti dikutip dari tim dosen pendidikan kimia UIN Wali Songo pada tahun 2019. Tahu diperoleh dari susu kedelai yang dikoagulasi dengan berbagai jenis koagulan. Koagulasi dapat terjadi karena adanya cross-linking molekul protein pada susu kedelai dengan kation divalen, seperti dikutip dari Arianti pada tahun 2016. Faktor-faktor penggumpalan tahu antara lain varietas bahan dasar, prosentase protein dalam kedelai, suhu pemanasan susu kedelai, suhu penggumpalan, pH, tipe penggumpal, dan lain-lain. Berbagai macam penggumpal yang dapat digunakan dalam proses pembuatan tahu antara lain yang pertama, tipe nigari atau klorida yang didapatkan dari magnesium klorida, kalsium klorida, dan air laut. Lalu tipe kedua adalah tipe sulfat yang didapatkan dari kalsium sulfat dan magnesium sulfat. Tipe ketiga adalah gluconodeltalactone atau GDL, dan yang keempat adalah tipe asam yang didapatkan dari asam sitrat, asam laktat, ataupun asam asetat. Penggumpalan protein susu dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan pemberian enzim penggumpal protein atau enzim proteolitik dan dengan pemberian senyawa asam. Dalam percobaan ini, kita akan menggunakan asam cuka atau asam asetat. Hal ini dikutip dari Arif pada tahun 2011. Konsentrasi asam cuka yang baik untuk membuat tahu adalah sekitar 5%, dikutip dari Supriyadi pada tahun 2003. Padatan tahu yang terbentuk dalam susu kedelai kemungkinan besar adalah gula terlarut dan protein dengan berat molekul rendah. Semakin tinggi tingkat keasaman pada agen pengendap, maka pH agen pengendap akan semakin kecil. Titik isoelektrik atau TI merupakan daerah pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak ketika diletakkan dalam medan listrik. Harga pH isoelektrik berbeda-beda untuk tiap macam protein. Pada pH isoelektrik, suatu protein sangat mudah diendapkan karena pada saat itu muatan listriknya 0. Dikutip dari Amelia Mahariani pada tahun 2012. Sifat-sifat yang mempengaruhi pada proses pembuatan tahu ada 4. Yang pertama adalah ionisasi. Protein yang larut dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Suasana asam molekul protein akan membentuk ion positif, sedangkan dalam suasana basa akan membentuk ion negatif. Kedua, denaturasi. Penggumpalan protein biasanya didahului oleh proses denaturasi yang berlangsung dengan baik pada titik isoelektrik protein tersebut. Protein akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Selain pH, suhu tinggi dan ion logam berat, denaturasi dapat pula terjadi karena gerakan mekanik, alkohol, aseton, eter, dan deterjen. Yang ketiga adalah viskositas, merupakan tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam cair yang mengalir. Suatu larutan protein dalam air memiliki viskositas atau kekentalan yang relatif lebih besar daripada viskositas air sebagai pelarutnya. Yang keempat adalah koagulasi, yakni proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Pada temperatur di atas 60 derajat Celcius, kelarutan protein akan berkurang dan terjadi koagulasi. Karena pada temperatur yang tinggi, energi kinetik molekul protein meningkat, sehingga terjadi getaran yang cukup kuat untuk merusak ikatan atau struktur sekunder, tersier, dan kuaterner yang menyebabkan koagulasi. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Dalam percobaan ini, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, tertera pada gambar berikut.
Dalam praktikum pembuatan tahu ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan antara lain adalah pertama adalah blender, kemudian ada kain yang akan kita gunakan untuk membantu proses penyaringan. Kemudian selanjutnya ada gelas, lalu ada pengaduk, lalu ada pipet tetes, kemudian ada mangkuk, lalu ada wadah, lalu ada saringan, kemudian ada batu atau benda berat yang dapat kita jadikan alat dalam membantu waktu pengepresan nanti. Selain itu, kita juga membutuhkan panci dan juga kompor. Kemudian bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini adalah pertama kedelai sebanyak 75 gram, kemudian ada asam cuka dan juga ada air. Berikut merupakan material safety dataset dari setiap bahan. Yang pertama adalah air yang memiliki rumus kimia H2O, berpenampilan cair, tidak berwarna, tidak berbau, memiliki massa molar yakni sebesar 18,0153 gram per mol, memiliki pH netral pada 20 derajat Celcius, memiliki densitas 1,0 pada 20 derajat Celcius, titik leburnya yakni 0 derajat Celcius, titik didihnya yakni 100 derajat Celcius pada 1013 hektopascal, dan tidak ada bahaya yang ditimbulkan. Yang kedua adalah asam cuka, memiliki rumus kimia CH3COOH, berpenampilan cair, tidak berwarna, berbau pedih dan menyengat, memiliki massa molar yakni sebesar 60,05 gram per mol, memiliki densitas yakni sebesar 1,04 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius, memiliki titik uap yakni 11,4 pada 20 derajat Celcius, titik didihnya yakni sebesar 118,1 derajat Celcius. Bahayanya yakni apabila terkena mata, kulit, dan terhirup dapat menyebabkan iritasi. Sedangkan apabila tertelan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Penanganan bahaya dari setiap bahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila terkena mata, segera siram mata dengan air mengalir kurang lebih selama 15 menit. Jika masih terasa perih, segera dapatkan pertolongan medis. Kedua, apabila terhirup, cari udara terbuka dan perbanyak menghirup oksigen dan dapatkan pertolongan medis. Yang ketiga, apabila terkena kulit, segera lepas pakaian yang terkontaminasi, siram dengan air mengalir selama 15 menit, dan dapatkan pertolongan medis. Dan yang terakhir adalah, apabila tertelan, jangan menginduksi muntah. Apabila tertelan, jika sadar, berikan banyak air, segera panggil dokter. Jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Berikut merupakan cara kerja dari praktikum biokimia ini. Yang pertama adalah tahap dalam pembuatan susu kedelai. Yakni yang pertama, disiapkan terlebih dahulu sebanyak 75 gram kedelai, kemudian direndam kedelai dalam air selama 12 jam, lalu dipisahkan dari air rendaman dan dicuci bersih. Selanjutnya, ditambahkan sebanyak 750 ml air, kemudian di blender selama 3 menit, dan disaring hasil blender kedelai menggunakan kain dan ditampung dalam wadah, dan sebagai hasil akhir akan didapatkan susu kedelai. Lalu langkah kedua atau tahap kedua adalah pembuatan tahu. Jadi disiapkan susu kedelai tadi, kemudian dimasukkan masing-masing sebanyak 100 ml ke dalam 5 wadah dan diberi label 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, dipanaskan susu kedelai dalam 5 wadah tersebut ke dalam panci hingga mendidih. Selanjutnya, ditambahkan masing-masing koagulan asam cuka, yakni 0,1 ml asam cuka pada wadah 1, 0,2 ml asam cuka pada wadah 2, 0,3 ml asam cuka pada wadah 3, 0,4 ml asam cuka pada wadah 4, dan 0,5 ml asam cuka pada wadah 5. Selanjutnya, diaduk secara perlahan pada masing-masing wadah hingga menggumpal, lalu didiamkan hingga dingin, kemudian gumpalan yang terbentuk disaring. Selanjutnya dipres menggunakan kain yang ditimpa dengan benda berat,
dan dilakukan proses pengamatan terhadap hasil tes tahu yang telah terbentuk. Langkah pertama dalam percobaan ini adalah kedelai sebanyak 75 gram yang telah kita siapkan, kemudian akan kita rendam dengan air selama kurang lebih 12 jam. Diamkan kedelai selama 12 jam. Setelah kedelai direndam selama 12 jam, kemudian kita pisahkan air dari rendaman kedelai tersebut dan kita cuci hingga bersih. Selanjutnya, setelah kedelai kita cuci bersih, kemudian kita masukkan kedelai tersebut ke dalam blender. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan sebanyak 750 ml air ke dalam blender tersebut. Kemudian selanjutnya kita lakukan proses pemblenderan selama kurang lebih 3 menit. Kemudian langkah selanjutnya adalah hasil blenderan dari kedelai tadi akan kita tampung ke dalam wadah dan kita saring menggunakan saringan dengan bantuan kain. Kita pastikan semua bagiannya tersaring dengan baik. Dan inilah hasil dari susu kedelai yang telah kita lakukan proses penyaringan dari kedelai yang kita blender tadi. Didapatkan susu kedelai dalam wadah.
Kemudian 5 gelas yang telah kita siapkan tadi, kemudian kita beri label tiap gelas, yakni berurutan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimana nantinya dalam gelas ini akan kita masukkan susu kedelai yang telah tadi kita saring. Kemudian langkah selanjutnya adalah ke dalam 5 gelas tersebut masing-masing akan kita masukkan susu kedelai yang telah kita saring tadi sebanyak 100 ml. Di sini telah saya buat tanda, ini 100 ml sebatas ini. Kita masukkan pertama-tama ke dalam gelas 1 terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah 5 gelas yang tadi telah kita isi dengan susu kedelai masing-masing 100 ml. Tiap gelasnya akan kita panaskan hingga mendidih, yakni di kompor. Kita lakukan pemanasan dengan api sedang agak kecil. Kemudian kita masukkan kedelainya, kedelai pada wadah 1. Kita masukkan. Dan kita aduk secara perlahan-lahan. Kita aduk-aduk terus hingga mendidih. Setelah mendidih pada panci, yakni pada panci percobaan pertama, kita masukkan sebanyak 0,1 ml asam cuka. Kemudian kita aduk hingga menggumpal.
Apabila sudah terbentuk gumpalan, pada tahu sudah terbentuk gumpalan, kemudian kita matikan kompor dan kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian setelah gumpalan tadi kita dinginkan di sini, lalu kita saring gumpalan tersebut menggunakan kain dan kita tampung pada wadah satu tadi. Tahu dari percobaan pertama yang telah kita saring menggunakan kain, kemudian kita tutup kain tersebut pada gelas, dan kemudian kita peras dengan menggunakan benda-benda seperti contohnya ada batu. Kita diamkan beberapa saat hingga nanti tahunya terbentuk. Sama kita lakukan pada gelas 2, lakukan pemanasan. Kemudian kita aduk secara perlahan. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan 0,2 ml asam cuka ke dalam. Kita aduk-aduk terus hingga menggumpal. Setelah menggumpal, kemudian kita biarkan hingga mendidih dan matikan kompor. Setelah gumpalan tadi didinginkan, kemudian kita saring ke dalam wadah yang telah dialasi dengan kain dan kita tampung pada wadah gelas 2 tadi. Kemudian hasil tahu tadi yang telah kita tampung dalam wadah dan kita tampung di gelas, kita tutup. Dan kemudian kita tekan menggunakan alat berat seperti batu. Kita diamkan beberapa saat hingga terbentuk. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan gelas 3 ke dalam wadah yang kita panaskan dengan cara yang sama seperti gelas 1 dan gelas 2 sebelumnya. Kita
kita hidupkan kompor dengan api kecil dan sedang. Kemudian kita masukkan kedelainya. Kita aduk perlahan. Dan jangan berhenti untuk mengaduknya. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan sebanyak 0,3 ml asam cuka ke dalam percobaan ketiga. Kita aduk perlahan, jangan sampai gosong. Aduk hingga menggumpal. Setelah mendingin, kemudian kita masukkan tahu tadi yang menggumpal ke dalam gelas 3 dan kemudian kita saring menggunakan kain. Kemudian tahu yang telah kita saring menggunakan kain tadi kita tutup dan kita pres menggunakan batu. Kita diamkan beberapa saat hingga terbentuk. Begitu juga dengan gelas keempat, kita masukkan ke dalam wadah dan kita panaskan dengan api kecil dan kita aduk perlahan. Selanjutnya pada percobaan keempat kita masukkan sebanyak 0,4 ml asam cuka. Kita aduk perlahan, jangan sampai kosong. Jangan sampai gosong dan tunggu hingga menggumpal. Ini terlihat tahu telah menggumpal, kemudian kita matikan kompor dan diamkan hingga mendingin. Menggumpal dan mendingin, kemudian kita saring tahu tersebut ke dalam kain dan kita tampung ke dalam wadah 4. Dan tahu pada wadah 4 yang telah kita saring, kemudian kita lipat dan tutup kainnya. Dan kemudian kita pres dengan menggunakan batu agar permudah proses pembentukan tahu. Kita diamkan beberapa saat dengan gelas percobaan yang lain. Gelas selanjutnya yakni pada wadah kelima kita masak juga, kita lakukan pemanasan. Kita panaskan dengan api yang kecil dan sedang. Lalu aduk perlahan, jangan sampai dia gosong pada bagian bawahnya. Aduk secara merata. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan 0,5 ml asam cuka ke dalam wadah yang dipanaskan tersebut, yakni pada percobaan kelima. Kemudian kita aduk hingga homogen dan kita aduk terus, jangan sampai gosong. Biarkan hingga menggumpal. Percobaan kelima, setelah menggumpal, kemudian kita matikan kompor dan biarkan gumpalan tersebut hingga dingin. Kemudian setelah dari percobaan di wadah kelima telah mendingin gumpalannya, kemudian kita saring menggunakan kain dan kita tampung ke dalam wadah berlabel 5 tadi.
Kemudian setelah tahunya kita masukkan ke dalam wadah penyaring, kemudian kita tutup dan lipat kain, kemudian kita peras dengan menggunakan bantuan batu untuk memaksimalkan proses pembentukan tahu. Tahu dari kelima percobaan tersebut kemudian kita diamkan beberapa saat, kurang lebih selama 1 jam, untuk kita amati perubahan apa yang akan terjadi. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut, yakni tahu pada percobaan pertama, tahu pada percobaan kedua, tahu pada percobaan ketiga, tahu pada percobaan keempat, dan tahu pada percobaan kelima. Berikut merupakan data perhitungan dari perhitungan asam cuka pasaran yang digunakan, yaitu dengan kadar 25%, massa jenis 1,05 gram per liter, memiliki molaritas 4,375 molar, memiliki Ka 0,0000176, dan memiliki pH 4,24. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang tertera pada gambar. Selanjutnya merupakan data perhitungan dan pengamatan dari produk tahu. Diketahui bahwa tahu pada percobaan pertama memiliki pH 4,7, percobaan kedua memiliki pH 4,4, percobaan ketiga memiliki pH 4,2, percobaan keempat memiliki pH 4,1, dan percobaan kelima memiliki pH 4. Untuk produk tahu yang dihasilkan, yaitu pada tahu pertama berwarna putih, berair, dan juga lembek. Pada tahu kedua, yakni berwarna putih, sedikit berair, dan agak kenyal. Pada tahu ketiga, yakni berwarna putih dan kenyal. Dan pada tahu keempat, ini berwarna putih, padat, lembut, dan tidak terlalu kenyal. Sedangkan pada tahu kelima, yakni menghasilkan tahu yang berwarna putih, padat, rapat, dan tidak kenyal. Berikut merupakan hasil pembahasan. Percobaan keempat dari praktikum biokimia ini mengenai koagulasi dan titik isoelektrik protein dalam pembuatan tahu. Praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektriknya. Tahu sendiri merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar kacang kedelai yang telah diekstrak dan diperolah sari kedelai dan kemudian diproses sedemikian rupa sehingga dengan menambahkan koagulan sehingga terbentuk tahu. Prinsip dari percobaan ini adalah pengumpulan protein pada susu kedelai pada titik isoelektriknya, kemudian dilakukan proses pencetakan endapan dan pres produk hasil berupa tahu. Praktikum dari pembuatan tahu ini dilakukan melalui 2 tahapan, yakni tahap pertama adalah proses pembuatan susu kedelai, dan tahap kedua adalah proses pembuatan tahu. Tahap pertama, pembuatan susu kedelai. Langkah awal dalam tahap ini adalah menyiapkan kedelai sebanyak 75 gram, yang kemudian dilakukan proses perendaman dalam air selama kurang lebih 12 jam. Perendaman selama 12 jam memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain adalah bertujuan agar struktur dari kedelai melunak, karena terjadi proses pengembangan dari hasil osmosis yang terjadi pada kedelai sehingga memudahkan dalam proses penghalusan, membuat kandungan aflatoksin pada kedelai larut dalam air, serta agar memberikan dispersi dan suspensi bahan padat kedelai lebih baik pada saat proses ekstraksi. Perendaman kedelai yang terlalu lama
dapat menyebabkan pengurangan total padatan kedelai. Setelah proses perendaman, kedelai mengalami perubahan kimia. Hal ini terbukti dengan terciumnya bau sedikit masam dan langu pada rendaman kedelai. Langkah selanjutnya yakni kedelai yang telah direndam selama 12 jam dibersihkan dengan menggunakan air mengalir. Pada saat pencucian, bau langu dan masam kedelai hasil perendaman menghilang. Langkah selanjutnya adalah kedelai dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan air sebanyak 750 ml. Kedelai dan air yang dimasukkan ke dalam blender tersebut kemudian dilakukan proses penggilingan. Proses ini bertujuan agar kedelai hancur menjadi bubur kedelai. Kedelai yang di-blender akan membuat kedelai terpecah menjadi bagian-bagian kecil dan akan memudahkan dalam proses ekstraksi protein dalam susu kedelai. Kedelai yang telah dihaluskan dalam blender selanjutnya dilakukan proses penyaringan pada saringan yang telah dilapisi kain. Filtrasi atau penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan residu dan filtratnya sehingga akan didapatkan hasil berupa susu kedelai. Yang kedua adalah proses pembuatan tahu. Langkah awal dalam tahap ini adalah menyiapkan 5 gelas yang telah diberi label 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, susu kedelai yang telah didapatkan dari proses sebelumnya dibagi ke dalam 5 wadah tersebut masing-masing sebanyak 100 ml. Susu kedelai dalam masing-masing wadah tersebut kemudian dituang ke dalam panci dan dilakukan proses pemanasan. Proses pemanasan dilakukan dengan menggunakan api yang cenderung kecil dan stabil. Pengadukan dilakukan selama proses pemanasan dengan tujuan agar susu kedelai tidak gosong dan berkerak pada bagian bawahnya. Pemanasan pada susu kedelai ini bertujuan untuk menambah nilai gizi, mutu, dan membunuh bakteri pada susu kedelai. Pemanasan pada susu kedelai juga bertujuan untuk mendenaturasi protein dari susu kedelai sehingga protein akan mudah terkoagulasi pada saat penambahan koagulan asam cuka. Pemanasan akan mempengaruhi kualitas tahu yang dihasilkan. Pemanasan yang dilakukan pada suhu terlalu rendah akan menyebabkan protein pada kedelai tidak dapat terdisosiasi secara sempurna sehingga akan menghasilkan gel atau pasta. Begitu juga dengan pemanasan yang terlalu tinggi, maka akan menyebabkan gugus sulfhidril akan teroksidasi oleh udara. Susu kedelai yang mendidih ditandai dengan adanya gelembung-gelembung kecil uap yang dihasilkan. Pada saat mendidih ini, kemudian dilakukan proses penambahan koagulan asam cuka sebanyak 0,1 ml pada panci percobaan pertama, 0,2 ml pada panci percobaan kedua, 0,3 ml pada panci percobaan ketiga, 0,4 ml pada panci percobaan keempat, dan 0,5 ml pada panci percobaan kelima. Selanjutnya, dilakukan proses pengadukan hingga menggumpal. Asam cuka ditambahkan pada saat mendidih atau sekitar suhu 90 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut, protein yang terkandung dalam susu kedelai memiliki energi aktif yang optimal, sehingga akan mempercepat proses koagulasi. Namun, apabila suhunya lebih dari 90 derajat Celcius, maka tahu tidak dapat menggumpal dan menjadi bertekstur lembek. Asam cuka yang ditambahkan dalam percobaan ini berfungsi sebagai koagulan. Koagulan merupakan bahan yang digunakan untuk mendenaturasi protein dalam susu kedelai sehingga akan menyebabkan terbentuknya curd atau gumpalan tahu. Susu kedelai yang dilakukan pemanasan dan ditambahkan koagulan asam cuka kemudian diaduk secara perlahan. Pengadukan akan mempengaruhi tekstur tahu. Apabila diaduk terlalu cepat akan menghasilkan tahu yang bertekstur kasar. Dan apabila diaduk terlalu lambat akan menyebabkan tahu bertekstur lunak dan berair. Koagulan asam juga akan menurunkan pH susu kedelai dan menyebabkan agregasi dari protein terdenaturasi dengan meningkatkan sifat hidrofobik dan ketidaklaruten.
Proses denaturasi protein pada susu kedelai tersebut terjadi pada saat larutan mencapai titik keseimbangan antara ion positif dan ion negatif, atau pada saat mengalami titik isoelektrik. Denaturasi yang terjadi menyebabkan sifat protein berubah menjadi lebih sulit larut dan makin mengental. Pada tahap ini, mengalami proses koagulasi. Susu kedelai yang tambahkan koagulan asam cuka dan diaduk secara perlahan akan berubah menjadi gumpalan karena adanya proses koagulasi. Menurut Milowski pada tahun 2001, konsentrasi koagulan yang ditambahkan serta suhu yang digunakan pada saat penambahan koagulan akan mempengaruhi kecepatan proses koagulasi dan agregasi protein menjadi curd atau gumpalan. Pada konsentrasi dan suhu yang relatif tinggi, proses koagulasi dan agregasi akan berlangsung cepat dan akan mempengaruhi banyaknya jumlah protein yang membentuk matriks curd serta kemampuan matriks protein dalam mengikat komponen lain, khususnya air, yang akhirnya dapat mempengaruhi dari tekstur gumpalan yang dihasilkan. Susu kedelai yang telah menggumpal tersebut kemudian dilakukan proses pendinginan. Pendinginan ini bertujuan agar gumpalan-gumpalan tersebut dapat mengendap. Gumpalan yang telah didinginkan tersebut kemudian disaring menggunakan kain tipis, dan gumpalan tahu yang didapatkan dibungkus dengan kain tipis tersebut dan dipres dengan menggunakan benda berat, semisal batu, agar tahu dapat berbentuk padat. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa tahu dengan koagulan asam cuka sebanyak 0,1 ml menghasilkan tahu berwarna putih, berair, dan lembek. Tahu dengan koagulan asam cuka sebanyak 0,2 ml menghasilkan tahu berwarna putih, sedikit berair, dan agak kenyal. Tahu dengan koagulan asam cuka sebanyak 0,3 ml menghasilkan tahu yang berwarna putih dan kenyal. Tahu dengan koagulan asam cuka sebanyak 0,4 ml menghasilkan tahu berwarna putih, padat, lembut, dan tidak terlalu kenyal. Tahu dengan koagulan asam cuka sebanyak 0,5 ml menghasilkan tahu berwarna putih, padat, rapat, dan tidak kenyal. Tahu dari percobaan keempat dan kelima berlangsung lebih cepat dalam penggumpalannya. Praktikan dalam hal ini tidak memiliki timbangan digital yang sesuai untuk menimbang tahu hasil percobaan, sehingga tidak dapat membuktikan parameter yang akurat dari berat tahu yang dihasilkan. Oleh karena itu, dilakukan proses pengamatan dari tampilan fisik yang dihasilkan dari tahu, serta perhitungan pH yang telah ditampilkan pada data pengamatan sebelumnya. Perbedaan tekstur tahu yang berbeda selain disebabkan karena volume koagulan, juga terjadi karena pemanasan, pengadukan, dan proses filtrasi yang masih mengandung banyak kadar air dalam tahu yang akan dipres. Semakin banyak volume asam cuka yang ditambahkan, semakin banyak air yang akan diikat oleh ion H+, dan akan menghasilkan tahu bertekstur keras dan padat. Sedangkan apabila volume asam cuka yang ditambahkan terlalu sedikit, maka proses koagulasi akan berjalan kurang sempurna dan menyebabkan tahu agak lembek. Penggunaan koagulan bersifat asam akan menghasilkan produk tahu yang lebih lunak dan lembut. Hal ini disebabkan karena adanya pelepasan ion hidrogen sehingga menyebabkan pH dari susu kedelai akan mendekati titik isoelektrik dari protein kedelai. Muatan negatif dari protein kedelai yang terdenaturasi akan dinetralisir sehingga interaksi antara ikatan hidrogen dan hidrofobik akan menggantikan gaya tolak elektrostatik. Pada kondisi ini, partikel protein akan menjadi berdekatan dan menyebabkan terjadinya agregasi, seperti dikutip dari Lingerberg et al. Pada tahun 2013. Setiap protein memiliki titik isoelektrik pada pH tertentu. Pada titik isoelektrik, muatan dalam protein akan berikatan sendiri dan membentuk lipatan ke dalam, sehingga akan terjadi pengendapan relatif cepat. Asam cuka yang ditambahkan pada saat pemanasan akan menambahkan konsentrasi ion H+ yang kemudian akan bereaksi dengan muatan negatif protein dari gugus hidroksil bebasnya.
Menurut Nuh tadi, pada tahun 2010, pengendapan protein pada susu kedelai tercapai pada pH isoelektrik, yaitu pada pH 4,0 sampai 4,5. Dalam percobaan ini, titik isoelektriknya itu tercapai pada kisaran pH 4,0 sampai dengan 4,1, yakni pada percobaan keempat dan kelima, berdasarkan dari hasil tekstur tahu yang dihasilkan. Konsentrasi ion H+ yang semakin banyak ditambahkan akan menyebabkan semakin banyak pula penurunan pH dari filtrat, sehingga titik isoelektriknya akan semakin dekat. pH isoelektrik yang sudah tercapai akan menyebabkan muatan saling berlawanan akan saling menetralkan, sehingga dapat membentuk cord atau gumpalan. Semakin kecil pH-nya, maka semakin banyak endapan yang terbentuk. Kesimpulan dari percobaan ini adalah proses pembuatan tahu itu dilakukan dengan tujuan memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektriknya. Prinsip dari percobaan ini adalah penggumpalan protein pada susu kedelai pada titik isoelektriknya, kemudian dilakukan proses pencetakan endapan dan press produk hasil berupa tahu. Titik isoelektrik merupakan daerah pH tertentu di mana protein tidak memiliki selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya itu akan sama, sehingga tidak bergerak ketika diletakkan dalam medan listrik, dan pada percobaan ini titik isoelektrik tercapai pada kisaran pH 4,0 sampai 4,1 yang terjadi secara optimal. Apabila pH berada di bawah titik isoelektrik, maka muatan partikel bernilai positif. Apabila pH berada di atas titik isoelektrik, maka muatan partikel bernilai netral atau bahkan negatif. Asam cuka sebagai koagulan dalam pembuatan tahu membuat protein berada pada pH isoelektriknya, karena ion H+ pada gugus karboksilat dari asam akan menetralkan muatan negatif pada ion. Berdasarkan pengamatan didapatkan tekstur tahu paling baik, yakni pada tahu keempat dan kelima yang memiliki kisaran pH maksud saya pada kisaran pH 4,0 sampai 4,1. Tekstur tahu selain dipengaruhi oleh volume koagulan, itu juga dipengaruhi oleh pemanasan, pengadukan, dan kandungan air saat proses pencetakan berlangsung. Jawaban pertanyaan dari tugas. Yang pertama adalah, apa prinsip dari pembuatan tahu? Prinsip dari pembuatan tahu adalah penggumpalan atau pengendapan protein pada susu kedelai yang dibantu oleh koagulan. Pengendapan protein susu kedelai terjadi pada titik isoelektriknya. Kedua, apa saja fungsi pemanasan pada susu kedelai? Pemanasan pada susu kedelai berfungsi untuk menonaktifkan zat antinutrisi pada kedelai, membantu mempercepat proses denaturasi protein sehingga koagulasi mudah terjadi saat penambahan asam dan meningkatkan aroma tahu. Apa fungsi dari penambahan asam asetat? Penambahan asam asetat bertujuan sebagai koagulan dan dapat membentuk gumpalan endapan tahu. Keempat, mengapa penambahan asam asetat dilakukan ketika suhu susu kedelai mencapai 90 derajat Celcius? Asam asetat ditambahkan pada suhu tersebut karena protein yang terkandung dalam susu kedelai mencapai energi aktivasi yang optimal. Hal tersebut menyebabkan proses koagulasi lebih cepat terjadi saat ditambahkan koagulan berupa asam asetat. Kelima, mengapa pada saat penambahan asam asetat campuran harus diaduk perlahan? Bagaimana jika diaduk terlalu cepat atau terlalu lambat? Apabila campuran diaduk terlalu cepat, maka akan menghasilkan tahu bertekstur kasar, sedangkan apabila tahu diaduk terlalu lambat, akan menghasilkan tahu yang bertekstur cenderung lembab dan juga berair. Oleh karena itu, perlakuan yang tepat adalah tahu diaduk secara perlahan. Pertanyaan keenam adalah zat apakah yang paling banyak terkandung dalam gumpalan putih yang dihasilkan setelah penambahan asam asetat, yakni protein dari sari kedelai. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan titik isoelektrik? Titik isoelektrik merupakan daerah pH tertentu di mana protein tidak memiliki selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak ketika diletakkan dalam medan listrik. Pada pH berapa dihasilkan paling banyak gumpalan? Ini sekitar pH 4,0 sampai 4,1. Yang terakhir adalah bagaimana tekstur tahu yang dihasilkan. Tahu yang dihasilkan memiliki tekstur lunak dan sedikit berair. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun laporan praktikum biokimia ini. Sekian laporan dari praktikum biokimia dari percobaan keempat yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.